Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Oktaviani. Di sini saya akan menjawab mengenai tema kurikulum dasar 2. Yang pertama di sini ada apa pengertian individual system. Jadi individual system ini adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan ini harus individual system? Agar motivator dapat mengenali berbagai karakter, kesukaan, dan kemauan serta kemampuan. Kemudian juga agar melakukan pendekatan terhadap anak sesuai dengan karakternya. Kemudian juga agar motivator ini dapat memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system. Jadi dengan melakukan individual system ini kita jadi dapat melakukan small step system. Selanjutnya yaitu di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan juga peran murid. Peran guru adalah orang yang memberikan motivasi, semangat, dorongan, dan juga ilmu kepada murid, terutama untuk memberikan dorongan supaya muridnya ini memiliki ketertarikan dalam belajar. Nah, sedangkan peran murid ini sebagai subjeknya. Selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jadi, metode classical system ini memberikan bahan ajar saja, sedangkan individual system ini memberikan bahan ajar dengan cara pendekatan yang dilakukan murid atau anak, sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Selanjutnya yaitu bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Yang pasti motivator harus mengenal dan juga memahami karakter anak, sehingga motivator dapat mengambil langkah atau memilih metode yang tepat yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system. Tentu saja anak ini akan merasa tertarik ke dalam pembelajaran dan merasa bahwa belajar ini bukan sebuah paksaan. Selanjutnya yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system. Dampak yang akan terjadi yaitu anak akan mudah merasa bosan atau bisa juga tidak ingin belajar karena tidak adanya daya tarik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa pengertian variation skill. Jadi variation skill ini adalah kemampuan seorang motivator untuk memvariasikan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki konsentrasi yang kecil sehingga jika kita memvariasikan metode pembelajaran maka anak ini akan tertarik dan juga tidak merasa mudah bosan. Selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu agar anak dapat menerima apa yang disampaikan oleh motivator. Selanjutnya yaitu sebutkan 3 aspek belajar. Jadi aspek belajar ini ada 3, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif. Nah, kegiatan aspek kognitif ini yaitu berhubungan dengan logika atau otak, seperti berhitung ataupun membaca. Selanjutnya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek afektif. Nah, jadi kegiatan afektif ini berhubungan dengan hati atau perasaan. Seperti misalnya ketika motivator bernyanyi, maka akan membuat anak senang. Selanjutnya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini berhubungan dengan anggota tubuh. Nah, psikomotorik ini terbagi menjadi 2, yaitu ada motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar ini seperti melempar, menendang. Kemudian motorik halus itu seperti menulis, mewarnai. Selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu bisa dengan cara bernyanyi, berdongeng, berhitung, menarik garis, mewarnai, dan kegiatan seru lainnya. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Jadi the law of effect ini adalah hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya ini menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya ini tidak menyenangkan. Contohnya itu ketika anak sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita dapat memberikan reward seperti semangat atau pujian lainnya. Selanjutnya yaitu ada apa yang dimaksud dengan the law of
exercise atau hukum latihan, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Misalnya kita memperbalkan kata pada anak su, susu. Semakin kata itu diucapkan, maka kata itu akan semakin melekat. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan the law of rightness atau hukum persiapan. Jadi the law of rightness ini semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu. Nah, semakin diperkuat artinya semakin terampil atau siap anak, maka akan makin menyenangkan sehingga akan tumbuh minat belajar pada anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.